Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Sebelum mulai belajar, silakan salah satu perwakilan pimpin doa dulu. Sebelum mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa pertama dan kemudian masing-masing. Selamat. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Oke, hari ini kita absen dulu. Yang pertama, Abid. Berdiri, Pak. Kamu gue ya sekarang ya? Iya, Pak. Oke. Oh, iya. Adi. Afifah. Alika. Asti. Aura. Azara. Sinta. Dani. Jason. Yes. Pak Rezi. Glendy. Sinta. Indira. Irwan. Kalisa. Karin. Maulana. Natasha. Nur. Nuranisa. Putri. Kanggadi. Rena. Riyad. Rida. Isma. Riyad. Safina. Saud. Saud Said. Surya. Tio. Zahra. Zudan. Ada yang lewat? Ada yang belum saya panggil? Siapa? Siapa? Meldi. Meldi. Oh iya. Berarti tadi ada yang lewat. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar soal ragam masalah akibat globalisasi, ragam permasalahan sosial akibat globalisasi. Kemarin kan sudah dijelasin soal konsep permasalahan sosial. Apa itu permasalahan sosial? Ada yang masih ingat permasalahan sosial apa? Masalah yang muncul di Kondisi. Coba dibuka dulu bukunya, catatannya. Kondisi keadaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai atau norma. Ya, betul sekali. Berarti kalau karena akibat globalisasi, kondisi ketika sebuah nilai atau norma itu tidak sesuai dengan norma nilai atau norma yang diakibatkan karena globalisasi. Contohnya apa sih permasalahan sosial yang dapat ditimbulkan karena globalisasi? Penggunaan gadget. Gadget. Dan selanjutnya yang cyber. hoax, Cyberbullying, berita cybercrime. palsu, Gimana? hoax. Hoax, betul. Oke. Jadi kalian setidaknya sudah tahu soal macam-macam ragam permasalahan sosial. Kita lanjut. Nah, di sini ada tugas. Tadi sudah saya kirim linknya, sudah saya kirim ke salah satu teman kalian. Silahkan dikerjakan analisis. Ini kelompoknya silahkan satu deret aja. Oke, silahkan. Di kertas aja. Di kertas satu kelompok satu aja. Ini
Penggemar pancing tuh. Ini kan sesi presentasi. Ada yang mau mengerjakan nomor satu? Nomor satu yang mau mempresentasikan nomor satu? Nomor satu siapa? Ayo presentasi. Bit. Nomor satu Apit Asani, Pak. Apit. Nomor satu. Absen. Saya nomor 2, Pak. Nomor satu nomor dua ya. Nomor dua. Saya. Nomor tiga. Nomor tiga. Nomor tiga. Oh. Ayo nomor tiga siapa yang mau? Kelompok satu sama tiga. Nomor tiga. Nomor tiga. Atau nomor 4 dulu. Nomor 4 siapa yang mau nomor 4? Jadi kelompok tiga. Nomor tiga. Oke. Silakan. Udah absen tiga. Salah kelompok satu. Ya bos. Silakan. Gimana? Empatnya ada 4. Empatnya di 2. Enggak, empatnya di 2. 1, 2, 3, 4. Udah sarapan belum, Kak? Sampai itu. Sana. Enggak. Kurang iso. Oke. Silakan nomor 2. Abid. Saya pokoknya Iya Pak. Maju. Sampai nomor 1 aja ya. ayo Bang. Bukan diri. Persiapin aja. Jadi sumpahnya semuanya. Ya. Masih di sana. Presentasi ke dulu. Ayo, Jenderal. Di sampai aja. Grogi, Jenderal. Mas miring bodinya, Mas. Satu permasalahan sosial. Iya, ada Bapak. Bisa beda. Jawaban nomor 1, permasalahan sosial yang muncul adalah gaya hidup, hedonisme dan perilaku flatting atau pamer kekayaan di kalangan remaja dan publik. Ibu dan ini memicu ketambahan sosial perilaku konsumtif berlebihan serta tekanan sosial untuk menentukan. Oke. Apa benar di situ ada perilaku flexing dan hedonisme? Oke. Contohnya tadi apa? Belajar berlebihan, maksain pakai investasi bodong, benar? Oke, benar. Nomor 2. Saya. Silakan. Maksudnya tidak harus sendiri kok. Bareng-bareng nggak apa-apa. Dua orang maksimal. Soal yang kedua yaitu kenapa masalah tersebut dapat terjadi di dalam hedonisme. Karena masalah hedonisme dalam film tersebut terjadi karena tokoh terlalu terpengaruh oleh gaya hidup mewah yang mereka lihat di sosial media. Mereka merasa hidupnya kurang berharga, tidak seperti orang lain yang berada dalam hidup tersebut, sehingga muncul tekanan untuk tampil keren dan punya banyak uang secara instan. Nah, mereka kurangnya literasi dan finansial, rendah kemampuan untuk mengendalikan keinginan, membuat mereka memilih jalan pintas
seperti judi online itu. Dan tekanan dalam hubungan ini juga semakin memperburuk keadaan hingga akhirnya menimbulkan masalah besar dan berujung pada tindakan kriminal. Oke, terima kasih. Sebenarnya, apakah pengaruh dari media sosial menjadi pengaruh terbesar terjadi permasalahan sosial? Ditujukan dengan apa? Betul. Terus tadi terview sama influencer flexing. Siapa pelakunya? Si yang jadi influencernya? Indra. Oke. Lanjut nomor 3, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Suryawan. Apa ya Mas? Jadi nomor 3 itu selebgram tersebut memamerkan gaya kehidupan mewah sehingga membuat bunga dan pasangannya meniru gaya tersebut. Lalu hal tersebut menjadi wajar dan termasuk dari bagian identitas sosial. Oke, terima kasih. Gitu ya, karena ada pengaruh dari pihak luar, yaitu influencer. Lanjut nomor 4. Langsung aja. Video ini menceritakan bahwa media sosial tidak hanya digunakan tetapi sebagai intinya. Dan video ini menceritakan hal tersebut dengan sangat jelas dijelaskan dari awal video yang mana awalnya dari sebenarnya tidak punya apa-apa karena menonton sosmed dia keinginan untuk terlihat kaya atau menjadi kaya lalu melakukan pinjaman online untuk memenuhi keinginan hidupnya yang menjadi hedonisme tersebut yang berujung pada tindakan kriminalitas. Oke. Terima kasih atas presentasinya teman-teman. Kita lanjut langsung ke materi saja ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu di soal ini? Tidak ada? Kita masuk ke materi pertama, yaitu neokolonialisme. Apa sih neokolonialisme itu? Melalui ekonomi dan teknologi. Berarti penjajahan yang tidak dilakukan dengan militer lagi. Ya, sekarang kita neokolonialisme itu adalah sebuah penjajahan yang terjadi karena dominasi ekonomi, budaya dan teknologi, bukan menggunakan militer lagi. Neokolonialisme itu terdiri dari dua kata, yaitu neo dan kolonialisme. Neo apa itu neo? Neo dari kata awal baru, berarti kolonialisme generasi baru, ya baru. Jadi penjelasannya bukan menggunakan kekuasaan militer, melainkan melalui ekonomi, budaya dan teknologi. Pastinya ini salah satu penyebabnya karena adanya globalisasi. Oke, lanjut. Negara maju menguasai negara berkembang lewat pasar global, pinjaman ekonomi dan pengaruh budaya. Jadi negara maju menguasai negara berkembang lewat pasar global, pinjaman ekonomi dan pengaruh budaya. Negara maju itu mempengaruhi dengan utang-utang seperti di bank internasional. Itu kan mereka memberi utang dan mereka memberikan bunga yang cukup besar sehingga negara-negara berkembang itu tidak bisa membayarnya, yang akhirnya mereka terikat dengan negara-negara maju. Selanjutnya akibatnya negara berkembang menjadi konsumen produk luar dan tergantung pada teknologi asing. Oke. Kita lanjut ke dampak sosialnya, ketergantungan ekonomi dan politik terhadap negara maju. Jadi karena adanya neokolonialisme ini, negara-negara berkembang cenderung malah ketergantungan ekonomi dan politik terhadap negara-negara maju. Jadi kayak kita sekarang, seperti kita sekarang, kalau kita kan semua berdasarkan kiblatnya itu kan di Amerika atau negara-negara Barat. Jadi seperti itu, sehingga semuanya dikiblatkan semuanya contohnya itu dari negara-negara Barat, sehingga seperti itu. Oke, lemahnya kemandirian nasional.
melemahnya kemandirian nasional. Jadi karena terjadinya sebuah ketergantungan ekonomi dan politik menyebabkan sebuah negara itu tidak mandiri lagi. Lanjut, yang dampak ketiga yaitu budaya dan pola konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh negara lain. Budaya-budaya baru yang timbul akhirnya karena pengaruh budaya kelompok-kelompok negara dominan. Seperti apa sih? Baju, makanan, terus apa lagi? Budaya, ya budaya itu tadi, hiburan, dan banyak lagi. Oke, next kita lanjut. Apakah tadi kecepatan? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan di materi neokolonialisme tadi? Oke, kita lanjut. Ketertinggalan dan ketimpangan budaya atau cultural lag. Kemarin kita sudah bahas di penyebab permasalahan sosial akibat globalisasi. Jadi yang pertama terjadi ketika perkembangan teknologi lebih cepat daripada perubahan nilai, norma, dan budaya masyarakat. Jadi ini karena pengaruh adaptasi masyarakat. Perkembangan teknologi yang semakin cepat akhirnya menyebabkan nilai, moral, dan budaya itu tidak sempat untuk beradaptasi dengan perkembangan itu sendiri. Contohnya apa? Fashion apa? Contohnya fashion. Pakaian, ya. Ya, gimana pakaian? Jadi terbuka. Oke. Ini. Oke, di bidang pertama adalah fashion. Gimana? Oh iya, ini lupa. Jadi apa? Tertutup terbuka. Terbuka. Terus kan? Sederhana. Glamor. Terus dampak kedua apa? Kultural yang terjadi. Mungkin gimana? Musik, hiburan. Hiburan. Mungkin dari tradisional ke modern. Hiburan tradisional apa sih? Apa aja? Mungkin ada wayang. Di sini masih ada yang sering nonton wayang atau di daerahnya ada yang masih ngadain wayang? Ini sekarang nonton wayang yang gimana? Oh, Lihat juga wayang. Lihat. Saya adalah kalau hiburan modern apa hiburan modern? Konser. Yang selanjutnya? Apa? Konser. Terus bioskop. Ya. Di sini kalian lebih suka yang tradisional apa yang modern? Konser. Modern. Jadi kita harus mengikuti perkembangan budaya. Selanjutnya kultural yang terjadi, apalagi di makanan mungkin. Makanan yang dulunya harus diproses sekarang jadi fast food. Fast food, budaya fast food. Contoh fast food itu kayak McD, KFC, Subway, nah kayak gitu merupakan fast food. Oke, yang kedua itu sebagian masyarakat mampu mengikuti kemajuan sedangkan sebagian lainnya tertinggal. Penyebabnya perbedaan tingkat pendidikan dan akses informasi, kurangnya kesiapan sosial dalam menghadapi perubahan. Perbedaan tingkat pendidikan dan akses informasi, kenapa menjadi salah satu penyebab terjadinya cultural lag? Ya, karena pendidikan tidak merata. Akses-akses yang diberikan jadi tidak bisa diakses oleh orang banyak.
Terus akses informasi itu juga karena tidak meratanya tadi, sehingga orang tuanya tidak dapat mendapatkan informasi yang sama dengan orang-orang di kota atau dengan orang-orang dengan akses yang gampang. Oke, kurangnya kesiapan sosial dalam menghadapi perubahan seperti itu. Dampaknya muncul kesenjangan sosial dan budaya. Kesenjangan sosial dan budaya, terus budaya lokal bergeser oleh budaya global, nilai-nilai tradisional mulai ditinggalkan. Kultural lag ini terjadi karena adanya ketimpangan antara desa dan kota. Kenapa desa dan kota bisa menjadi timpang? Karena adanya globalisasi. Karena timbul kultural lag. Karena ini tadi akses yang berbeda, karena di kota itu lebih mudah, sedangkan di desa itu lebih sulit. Oke. Lanjut dulu. Nah, ini tadi yang kalian tulis konsumerisme dan hedonisme. Konsumerisme dan hedonisme itu ternyata beda. Apa sih konsumerisme? Gaya hidup membeli barang berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Di sini ada yang sering gitu, CEO tanpa mentingin kebutuhan dulu. Ya. Siapa ya? Tuh ya, belakang kayak banyak itu belakang. Hedonisme, pandangan hidup yang berorientasi pada kesenangan dan kemewahan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa konsumerisme itu merupakan sebuah gaya hidup, yaitu konsumerisme dan hedonisme. Konsumerisme itu perilakunya, dan hedonisme itu pandangan hidupnya, jadi mindsetnya. Jadi kalau kalian pikirkan, terlalu sering beli-beli, itu beli-beli karena keinginan bukan kebutuhan, itu termasuknya konsumerisme. Tapi kalau berorientasi pada kesenangan dan kemewahan saja, itu termasuk hedonisme. Dari kasus tadi termasuknya kemana? Konsumerisme atau hedonisme? Dua-duanya. Apa yang contohnya apa? Contohnya? Ya, beli barang mewah itu termasuk ke konsumerisme. Terus untuk di hedonisme, vlog, ya flexing itu termasuk ke hedonisme. Oke, penyebabnya pengaruh media sosial, iklan, dan budaya global. Apakah di contoh kasus tadi pengaruh media sosial? Pengaruh media sosial? Oke, bukan iklan? Iklan juga. Oke, kita lanjut. Penyebab kedua, keinginan tampil modern atau diakui secara sosial. Ya, di kasus tadi kan si Gemba itu kan setelah mendapatkan uang yang banyak, dia kan langsung buat konten flexing di media sosial. Dampaknya meningkatnya perilaku pamer flexing di media sosial. Terus masyarakat jadi boros, materialistis, dan apatis terhadap lingkungan sosial. Kemudian sebagai solidaritas sosial menurun karena orientasi hidup hanya pada keputusan pribadi. Oke. Apa sih apatis itu? Apatis itu perilaku acuh tidak acuh, jadi tidak peduli. Jadi kalau kamu tidak sesuai dengan saya, ya udah saya tidak akan peduli sama kamu gitu. Jadi itu apatis terhadap lingkungan sosialnya. Ketika lingkungan sosialnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia akan cenderung tidak mau bersosialisasi dengan lingkungannya, gitu. Jadi dia hanya akan peduli dengan mereka yang satu jalur dengan dia. Ini yang akibatnya solidaritas sosialnya menurun karena orientasi hidup hanya pada kepuasan pribadi saja. Oke, lanjut. Kerusakan lingkungan akibat industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan global, produksi massal dan konsumsi berlebihan, meningkatkan limbah dan produksi. Akibat industrialisasi dengan adanya globalisasi ini kan banyak pabrik yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara global. Itu karena ya itu tadi
kita kembali ke konsumerisme dan hedonisme tadi. Karena adanya globalisasi ini kan meningkatkan daya beli dari suatu barang, sehingga pabrik membutuhkan produksi yang lebih banyak dari sebelumnya, sehingga banyak lingkungan atau alam-alam yang harus dikorbankan untuk membangun pabrik ini tadi. Produksi massal dan konsumsi berlebihan meningkatkan limbah dan polusi. Di sini kan yaitu tadi karena untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ada yang tahu kasus yang itu pencemaran terbaru yang dikira aman ternyata busa hitam. Nah, itu salah satu contoh dari polusi dan pencemaran karena limbah industri. Terus perkembangan teknologi juga memicu sampah elektronik. EWOS. Di sini ada yang ganti HP tiap tahunnya. Tiap ada seri baru ganti HP? Tidak. Ganti casing. Di sini ada kalian biasanya berapa tahun sekali ganti HP? 5 tahun sekali. Berapa? 5 sampai 8 tahun. Sampai rusak itu kan paling 5 sampai 4 lah ya. Berarti normalnya segitu. Tapi kalau ada barang semua kalian rusak, langsung kalian buang apa? Kalian jual lagi atau kalian perbaiki? Aku pretending. Buang. Gimana diloin? Bagus. Kalau HP udah rusak, kalian belinya baru atau produk bekas dari orang lain? Produk bekas. Baru. Oke, kenapa pilih yang baru daripada bekas dari orang lain? Padahal harganya kan bisa lebih murah dari yang baru. Tanggung. Ya, tanggung gimana? Kualitas, ya kualitasnya sudah menurun. Oke, dampaknya pencemaran air, tanah, dan udara. Terus pemanasan global, perubahan iklim, bencana ekologi seperti banjir dan tanah longsor. Pencemaran air itu disebabkan oleh limbah, tanah, dan udara. Kalau udara itu kan karena polusi, uap, masa-masa dari pabrik atau dari kendaraan. Terus ada pemanasan global dan perubahan iklim. Ini karena dampak globalisasi terjadinya efek rumah kaca, yang akhirnya es di kutub itu mencair. Oke, meningkatkan. Terus perubahan iklim. Di sini ada yang tahu apa perubahan iklim? Oh, gini aja perubahan iklim. Di sini ada yang tahu kalau kenapa? Di sini ada yang tahu kapan terjadinya kemarau dan kapan terjadinya musim hujan? Ya, itu kan dulu pasti di waktu-waktu tertentu. Berbeda dengan sekarang ya, campur, bisa random sekali. Itu ya, kadang pas musim kemarau hujan, kadang pas musim hujan malah kemarau. Itu karena terjadinya kerusakan lingkungan. Terus ada bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Ini tadi karena penyebabnya limbah rumah tangga yang tinggi, terus karena penggundulan hutan untuk area-area industri. Oke. Nah, yang terakhir ada kejahatan cyber. Untuk kejahatan modern yang dilakukan melalui jaringan atau internet perangkat digital, jenis umumnya seperti penipuan online atau online scam, peretasan data pribadi atau hacking atau phishing, penyebaran hoax dan ujaran kebencian, cyberbullying di media sosial. Di sini ada yang pernah terkena penipuan online atau dari keempat kasus ini? Dari mana? Penipuan online udah pernah? Udah pernah dibeli di media sosial? Bener dua, cari murahku. Oh, Melki. oh ben. Penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Ada yang sering toksik di komen orang? Ya, beneran dari ini. Untuk peretasan data pribadi itu kayak hacking. Oke, penyebabnya itu rendahnya
literasi digital dan kesadaran keamanan data. Terus mudahnya akses teknologi tanpa pengawasan. Dampaknya kerugian finansial dan pelanggaran privasi. Keresahan sosial, menurunnya kepercayaan terhadap dunia digital. Dampak psikologis terutama bagi remaja korban cyberbullying. Cyberbullying, apakah ada yang sudah jadi korban? Gimana sih kalau remaja kena cyberbullying biasanya? Mereka akan cenderung mengurung diri di rumah atau di kamarnya. Mereka takut untuk melakukan interaksi sosial secara langsung. Oke. Ini salah satu kasus terakhir. Ada yang mau baca soal kesimpulannya? Bisa dibaca? Di atas merupakan ragam masalah sosial yang muncul karena globalisasi dan era digital. Ciri utamanya adalah ketergantungan, ketimpangan, dan penurunan nilai sosial budaya. Oke, jadi kelima hal di atas itu merupakan ragam masalah sosial yang muncul di era globalisasi. Ciri utamanya itu karena adanya ketergantungan, ketimpangan, dan penurunan nilai sosial budaya karena adanya globalisasi. Oke, kita masuk ke refleksi. Sebelum refleksi, mungkin sedikit ice breaking dulu, tepuk-tepuk aja. Kalau tepuk dua kalian tepuk 2 kali, kalau tepuk 3 kalian tepuk 3 kali. Lebih dari itu tidak boleh tepuk. Berarti kalau tepuk 4 kalian harus diam. Kalau perintah tidak lengkap, kalian juga harus diam. Kalau bapak cuma bilang tepuk, itu berarti kalian harus. Kalau saya cuma sebut 1. Oke, kita mulai ya. Latihan dulu atau langsung? Langsung. Mau diulang dulu perintahnya? Tepuk 1, tepuk. Saya bilang tepuk 1 kalian tepuk sekali. Tepuk 2, tepuk 2 kali. Tepuk 3, tepuk 4. Ada. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2. Agak ya. Lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, 3, tepuk 3, tepuk 4. Ayo maju. Sentel. Oke, ini mau di rumah apa? Nari. Yang tengah cosplay joget ya. Nyanyi. Guru kakak tua ganti O semua. Coba huruf hidupnya ganti O. Berarti burung. Silakan. Ayo Jas. Oh, lagu yang kalian tahu aja. Balang kelima. Balang kelima apa benar apa?
Titik. Balonku, silakan. Belum hidupnya ganti ya? Oh semua. Iya. Ya. Itu Sekali lagi. ulang lagi itu umur Pak. Ada sini semua. Ada sini. Ada sini semua. Iya sangat kenceng. Ya kurang kencang. Ayo udah sini. Kalau juga enggak apa-apa. Jangan juga hurufnya apa? Kita jadi dia coba. Jadi Ya. satu. Dewa nyanyi. Ulangi. Pada di sini. Terima kasih. Oke. Dari materi ini, apa yang kalian bahas tadi hari ini? Ragam permasalahan sosial. Apa saja itu? Kulturalek, terus ada neokolonialisme, terus cyberbullying, cybercrime, terus ada apa lagi? Hedonisme dan konsumerisme. Yang terakhir, kerusakan lingkungan. Oke. Bapak Ketua Pembelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu dari doa. Pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa agar sampai dengan masing-masing. Jangan mulai. Sudah selesai, tulis salam. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sekian pembelajaran pada CNRT pagi hari ini. Bapak tutup untuk materi selanjutnya adalah upaya penyelesaian permasalahan sosial akibat globalisasi. Oke, Bapak tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.